Tahukah kamu, rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi lebih dari 100 kg beras per tahunnya. Padahal, ketergantungan pada beras bisa membawa masalah seperti impor beras, bahkan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Indonesia sebenarnya punya solusi dari tanah sendiri, seperti ubi kayu atau singkong. Tanaman ini melimpah, mudah ditanam, dan kaya karbohidrat. Bahkan indeks glikeminya lebih rendah dibandingkan beras, artinya lebih sehat untuk tubuh. Ubi kayu bisa diolah menjadi berbagai makanan, seperti geplek, tiwul, getuk, beras singkong, hingga produk modern seperti tepung mokaf, biskuit, dan flax. Inovasi ini membuka peluang besar bagi pangan lokal untuk naik kelas. Sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan lokal, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya, mengajak masyarakat untuk mulai mengenal dan mengonsumsi nasi singkong sebagai alternatif pengganti nasi putih. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya, mendorong masyarakat untuk mulai mencoba mengkonsumsi nasi singkong sebagai alternatif pengganti nasi putih. Menurutnya, singkong memiliki potensi besar sebagai sumber pangan lokal yang dapat mendukung ketahanan pangan daerah. Hal ini disampaikan Inggit dalam sosialisasi konsumsi pangan B2SA yang berlangsung baru-baru ini. Ia mengungkapkan bahwa saat ini kebutuhan beras di Kota Pekalongan baru mampu terpenuhi sekitar 35% dari produksi lokal. Sisanya masih harus dipasok dari luar daerah. Inggit menilai singkong memiliki banyak manfaat dan dapat diolah menjadi berbagai bentuk makanan, termasuk nasi singkong. Upaya ini juga selaras dengan program pemerintah Kota Pekalongan dalam mengoptimalkan potensi sektor ketahanan pangan berbasis lokal. Non-terigu, non-beras, artinya itu bisa nanti diganti, karbonnya bisa diganti dengan singkong. Nah, sekarang ini sudah ada seperti ini beras dari singkong. Nah, ini rasanya tidak kalah dengan beras nasi ya. Jadi nanti mungkin bisa disosialisasikan dari masyarakat, kita bisa mencoba untuk bisa menjadi pengganti nasi beras. Dengan dorongan dari TPPKK dan dukungan pemerintah kota, diharapkan masyarakat dapat mulai beralih dan melirik berbagai alternatif pangan lokal yang tidak kalah menyenangkan dan menyehatkan. Namun, terdapat tantangan yang besar di negara kita, yakni budaya makan nasi yang sudah melekat di masyarakat Indonesia. Kalau belum makan nasi, rasanya belum makan. Sementara singkong sering dianggap sebagai makanan yang murah. Hal inilah yang menjadi hambatan utama diversifikasi pangan yang ada di Indonesia. Untuk itu, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu dengan melakukan beberapa perubahan perilaku, yaitu lewat edukasi dan kampanye, misalkan dengan melakukan gerakan One Day No Rice, dorongan dari pemerintah dalam kebijakan, inovasi dari para ilmuwan, serta peran masyarakat dan petani untuk bersama-sama mendorong konsumsi non-beras. Dengan adanya diversifikasi pangan berbasis singkong, kita bisa meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan terhadap beras, meningkatkan kesehatan, serta sekaligus mensejahterakan petani lokal. Untuk itu, mari kita dukung pangan lokal untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat.